الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Dalam kesempatan yang kedua ini kita akan menyebutkan dari keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan mengenai bahwasanya tidak ada kebahagiaan dan kenikmatan serta kebaikan bagi hati dan jiwa manusia melainkan dengan mengibadahi Allah, mencintai dan tunduk kepadanya. Di sini beliau rahimahullah menyebutkan beberapa perkara yang menjadi bukti bahwa kebahagiaan, kenikmatan dan kebaikan hati dan jiwa seorang hamba adalah bersama Allah dengan mengibadahinya, mencintainya serta tunduk kepadanya. Perihal yang pertama beliau sebutkan bahwasanya Allah Jalla wa'ala tatkala menciptakan manusia, Allah menciptakan mereka adalah untuk ibadah, yang berarti mereka harus mengenal Allah, kembali kepada Allah, serta cinta dan memurnikan segala kehidupannya untuk Allah. Oleh karena itu dengan ibadah ini manusia yang telah diciptakan oleh Allah akan menjadi tenang hati dan jiwa mereka. Sebab dengan ibadah berarti mereka menggunakan kehidupan mereka sesuai dengan tujuannya. Makanya Allah nyatakan di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati-hati manusia menjadi tenang? Artinya bahwa tidak mungkin seorang hamba, seorang manusia mencari ketenangan hidup, kebahagiaan hati dan jiwa tanpa ibadah kepada Allah yang bisa mengingatkannya kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian pula An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengajarkan kepada kita doa di mana beliau membaca
Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalq. Ya Allah, dengan pengetahuanmu terhadap seluruh perkara ghaib dan kekuasaanmu atas segenap makhluk, ahyini ma'alimtal hayata khairan li, hidupkan aku selama engkau tahu bahwa kehidupan itu adalah baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan aku selama kewafatan itu lebih baik untukku. Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah, dan aku mohon rasa takut kepadamu dalam keadaan ghaib maupun dalam keadaan nyata. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha, dan aku mohon kepadamu kalimat yang benar baik dalam keadaan murka ataupun ridha. Wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina, dan aku mohon kepadamu al-qasd, mohon kepadamu kelurusan, kesederhanaan di dalam kefakiran dan kekayaan. Wa as'aluka na'iman la yanfad, dan aku mohon kepadamu kenikmatan yang tidak pernah binasa. Wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati', dan aku mohon kepadamu penyejuk jiwa yang tidak pernah terputus. Wa as'aluka ridha ba'dal qada, aku mohon kepadamu keridhaan setelah keputusanmu. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut, dan aku mohon kepadamu kesejukan hidup setelah kematian. Wa as'aluka lizzatan nazar ila wajhik, dan aku mohon kepadamu kelezatan melihat kepada wajahmu. Wa as'aluka syauqa ila liqa'ik, dan aku mohon kepadamu kerinduan untuk bertemu denganmu. Fi ghairi dharra'a mudhirrah wala fitnatin mudhillah, tanpa bahaya yang akan menerpa dan tanpa fitnah yang akan menyesatkan. Allahumma zayyinna bizinatil iman, ya Allah, hiasi kami dengan hiasan iman. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami sebagai pembawa petunjuk dan orang yang diberi petunjuk. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Ibn Hibban, An-Nasai, dan yang selain mereka, dan sanadnya sahih. Dari doa beliau ini mengajarkan kepada kita betapa ketergantungan seorang hamba kepada Allah dalam kehidupannya, dalam kematiannya, dalam kondisi ghaibnya atau nyatanya, dalam murkanya atau ridhanya, dalam kemiskinannya atau kekayaannya, dan di dalam segala keadaannya, ad-dunya wal akhirah. Dia mohon kepada Allah kebaikan yang bisa menyampaikannya kepada kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Di akhir daripada doa ini, beliau menyatakan, Allahumma zayyinna bizinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasi kami dengan perhiasan iman, dan jadikanlah kami sebagai orang yang membawa petunjuk dan yang diberi petunjuk. Permintaan beliau untuk dihiasi dengan perhiasan iman, karena perhiasan itu ada dua.
perhiasan badan dan perhiasan hati. Perhiasan badan adalah sebagaimana yang kita lihat dari perhiasan-perhiasan manusia, pakaian, ya, kemudian segala atribut yang lainnya. Sedangkan perhiasan hati yaitu al-iman. Kalau kita telah memiliki perhiasan badan yang memperindah badan kita dengan penampilan-penampilan lahiriah kita, atribut-atribut yang kita pakai, ya, tinggal satu perhiasan yang akan melengkapi kita, dan itu adalah perhiasan yang sempurna, yaitu perhiasan hati. Apa itu perhiasan hati? Perhiasan hati itu adalah perhiasan iman yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman. Perhiasan badan ini kalau tidak ada perhiasan iman, maka perhiasan badan ini akan tampak jelek, buruk. Katakanlah, tatkala kita menemui seorang yang tampan rupawan kalau dia lelaki, yang cantik jelita kalau dia wanita, dengan pakaiannya yang terbawah, perhiasannya yang serba lengkap mewah, tapi orang ini orang yang jelek akhlaknya, budi pekertinya, ya, suka dusta, suka nipu, suka ngerjain orang lain, ya. Apalagi dia punya kebejatan-kebejatan akidah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kita akan jijik, kita akan merasa kotor tatkala kita melihat orang yang seperti ini. Katanya orang Jawa dulu, ya. Walaupun badannya dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan. Contoh gampangnya seperti pelacur lah. Walaupun pakaiannya yang mewah, perhiasannya yang lengkap, parfumnya yang wangi dan sebagainya, tapi dia pelacur. Pandangan orang akan miring kepadanya. Mereka akan melihatnya sebagai manusia kotor. Ya enggak? Dan bandingkan dengan seorang yang ala kadarnya sederhana. Ya, pakaiannya pakaian yang bersih, ya, sesuai dengan syariat, ya, rapi, dan disertai dengan keimanan yang indah di dalam hatinya, yang melahirkan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, muamalah yang baik. Ya. Dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh makhluk. Manusia merasa bahwa dia adalah orang yang mulia di muka bumi ini. Ini perhiasan apa? Perhiasan iman yang membuatnya menjadi manusia indah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah, oleh karena itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ini, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasi kami dengan perhiasan iman. Nah, demikian pula tatkala beliau menyatakan as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati'. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan yang tidak pernah binasa dan kesejukan jiwa yang tidak pernah terputus. Beliau meminta ini karena kenikmatan itu ada dua. Pertama yaitu kenikmatan badan. Yang kedua adalah kenikmatan hati.
Kenikmatan badan adalah sesuatu yang semu, sementara dan kadarnya sedikit, tidak seberapa. Bisa kita sebutkan apa saja bentuknya, makan, minum, memuaskan kebutuhan biologis, atau apa saja. Sementara sedikit dan semu. Tapi kenikmatan hati ini tiada bandingannya, dan dalam semua kondisi dan keadaan, baik ketika di dunia ini dan akan bersambung nanti sampai akhirat ketika kita bertemu dengan Allah. Ini kenikmatan hati dan jiwa. Maka orang yang punya kenikmatan hati, kenikmatan jiwa, kebahagiaan hati, kebahagiaan jiwa, dia tidak akan tergantung dengan fasilitas dunia, sarana-sarana dunia. Baginya sama saja. Apakah dia mendapatkannya atau tidak mendapatkannya, dia tetap orang yang bahagia. Ya. Oleh karena itu, beliau meminta kenikmatan hati dan jiwa ini. Inilah kenikmatan la yanfad, kenikmatan yang tidak akan pernah binasa. Baik ketika dia hidup, apabila hatinya telah diberi nikmat, dibahagiakan oleh Allah, terus dia akan bawa sampai dia meninggal di alam kuburnya, dan akan terus dia bawa sampai nanti ketika datangnya hari akhirat, dia berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, beliau menyatakan, as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati'. Aku mohon kepadamu ya Allah kenikmatan yang tidak pernah binasa dan kesejukan hati yang tidak pernah terputus. Kenikmatan hati dan kebahagiaan hati yang diminta oleh beliau ini, yang tidak pernah binasa, yang tidak pernah terputus, adalah kenikmatan iman. Ya. Kebahagiaan dengan agama Allah Jalla wa'ala, yang tadi dinyatakan oleh Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati-hati manusia itu menjadi tenang? Inilah yang diminta oleh beliau. Ya. Sehingga di sini kita dialihkan pandangannya oleh beliau alaihi salatu wassalam, supaya jangan tergantung dengan fisik-fisik keduniaan. Karena itu kesenangannya sementara. Ya, sementara. Semu. Tetapi kalau hati kita yang dibahagiakan oleh Allah dengan iman, dibahagiakan dengan Islam, dibahagiakan dengan sunnah, maka kita tidak akan mendapatkan tandingannya. Semakin kita berbahagia dengan keislaman kita, dengan keimanan kita, dengan sunnah Rasulullah, maka semakin dalam keceriaan dan kesejukan hati yang kita rasakan. Dunia ini akan terlihat indah apabila Islam dan iman itu telah merasuk ke dalam jiwa dan hati kita. Ya. Kita akan merasa senang ketika manusia ditimpa oleh kesedihan. Artinya mereka sedih di dalam kondisi mereka diuji dan dicoba oleh Allah. Tetapi bagi orang yang telah dimuliakan dengan iman dan Islam, justru ujian dan cobaan dari Allah itu menjadi kebahagiaan dan kesejukan jiwa. Nah, dan dia akan semakin bergembira, semakin sejuk jiwanya tatkala menimpanya perkara-perkara yang menyenangkannya, melebihi manusia manapun. Ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam dan iman, hidup di bawah tuntunan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, orang-orang yang mengecap
kenikmatan hati dan kesejukan jiwa ini tatkala ditimpa dan dicoba oleh Allah Jalla wa'ala dengan musibahnya, dia justru bersyukur kepada Allah. Ini yang tadi kita sebutkan tingkatan yang paling tertinggi. Syukur kepada Allah tatkala datangnya musibah. Dia menyatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia ditimpa oleh kesenangan, maka dia orang yang paling bahagia di atas manusia-manusia yang lainnya. Sebab kesenangannya itu, kebahagiaannya itu bukan semata-mata karena dunia yang diberikan oleh Allah, tetapi karena dia tahu bahwa Allah memberinya dua perkara. Pertama, dunianya dilimpahkan oleh Allah. Yang kedua, karena dia juga mencapai ridha Allah Jalla wa'ala. Makanya Allah Jalla wa'ala alhamdulillah. Yarhamukallah. Allah Jalla wa'ala menyatakan di dalam Al-Quran kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi." Alhamdulillah. "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Kata Allah, katakan wahai Nabi, wahai Rasul, dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik bagi mereka dari harta-harta yang mereka kumpulkan. Ibnu Qayyim di dalam Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah menyebutkan bahwa keutamaan dan rahmat Allah di sini yang dimaksud yaitu Al-Islam wa Sunnah. Al-Islam wa Sunnah, dan beliau menukilkan bahwa ini pendapat kebanyakan dari mufassirin. Maka kita diperintahkan bergembira dengan keislaman kita dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kebahagiaannya hakiki. Kesejukan jiwa dengan Islam dan sunnah itu hakiki. Allah nyatakan huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Harta-harta benda yang mereka kumpulkan. Apabila kenikmatan Islam dan kenikmatan sunnah itu sudah merasuki lubuk hati kita yang paling terdalam, maka kita akan bergembira dengan semua kondisi yang ada di hadapan kita. Tidak satu kesusahan, kesulitan, dan kesukaran hidup yang bisa membuat kita lepas daripada kebahagiaan ini. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kita melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tangguh menghadapi semua situasi dan kondisi. Itu dikarenakan mereka merasakan kenikmatan Islam dan kenikmatan sunnah ini yang demikian merasuk ke dalam jiwa mereka. Maka dunia itu tidak ada apa-apanya bagi mereka. Sedikit pun tidak membuat mereka lengah atau mundur ke belakang. Makanya dunia itu tunduk di bawah telapak kaki mereka. Mereka semula adalah orang-orang yang susah di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kekokohan Islam dan iman mereka. Kenikmatan Islam dan kenikmatan sunnah yang sudah masuk ke dalam jiwa mereka. Selanjutnya mereka diberi dunia oleh Allah Jalla wa'ala. Para sahabat itu menjadi para gubernur di wilayah-wilayah yang dikuasai dan dibuka oleh kaum muslimin peninggal beliau alaihi salatu wassalam. Mereka menjadi para pemuka sadat bainan nas, para pemuka di antara manusia. Nah, jadi seorang semakin
kenikmatan iman itu masuk ke dalam jiwanya, maka dia akan semakin bahagia. Dan ini yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda dengan harta. Harta semakin banyak akan membuat kita semakin sibuk. Ya. Kalau sudah semakin sibuk, maka akan semakin capek. Kalau sudah semakin capek, artinya persentase untuk terjadinya stres itu tinggi. Kegundahan, kegusaran karena penat. Ya. Tapi tidak demikian dengan ashabul akhirah. Ketika iman itu semakin bertambah, hatinya semakin gembira, semakin bertambah, semakin bahagia, semakin lapang. Ya. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Ijtima'i Juyush al-Islamiyah, bahwa semakin seorang bergembira dengan keislamannya, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin bahagia jiwa dan hatinya. Semakin dia mengamalkan, semakin dia bahagia. Semakin mengamalkan, semakin dia bahagia. Inilah kebahagiaan yang hakiki yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian perkara kedua yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa kebahagiaan dan ketentraman seorang hamba adalah bersama Allah dengan mengibadahi dan tunduk kepadanya serta mencintainya. Kata beliau, karena kebutuhan seorang hamba kepada Allah adalah kebutuhan yang tidak mungkin lagi dipungkiri. Ya. Karena kita ini makhluk Allah. Kebutuhan kita kepada Allah, kebutuhan yang tidak bisa ditolak. Ya. Oleh karena itu, kalau kita hanya mengisi tubuh kita, jasad kita dengan kepentingan-kepentingan duniawi, tapi kita tidak isi kepentingannya untuk bergantung kepada Allah dengan ibadah, dengan taat dan tunduk kepada Allah, hati, jiwa, dan badan kita ini akan gersang. Karena kita adalah makhluk Allah yang sangat membutuhkan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, beliau menyatakan bahwa kebutuhan manusia yang paling primer, yang paling pokok, yaitu kebutuhannya kepada Allah Jalla wa'ala. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan ini kecuali dengan ibadah kepada Allah. Dengan memenuhi ibadah kepada Allah. Maka orang-orang yang ibadah kepada Allah, dia memberikan hati, jiwa, dan badannya. Nah, kemudian perkara yang berikutnya, yaitu bahwasanya makhluk tidak memiliki kemanfaatan dan bahaya, tidak memiliki pertolongan dan kehinaan, tidak memiliki kemuliaan dan kerendahan, karena semuanya adalah milik Allah Jalla wa'ala. Maka apabila dia ingin kebahagiaannya, ingin ketenangan hidupnya, ingin sampai kepada ketentraman jiwanya, hendaklah dia menggantungkan diri kepada Allah dengan ibadah. Karena semuanya adalah milik Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Ma yafa'illahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dih."
wa huwal azizul hakim. Apa yang Allah bukakan bagi manusia dari kasih sayangnya, maka tidak akan ada yang bisa menahannya. Dan apa yang Allah tahan dari kasih sayangnya, maka tidak akan ada yang bisa membukanya. Tidak akan ada yang bisa menyampaikannya setelah Allah. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan ayat-ayat yang seperti ini di dalam Al-Quran terlalu banyak. Kemudian bentuk yang lainnya kata beliau, yaitu bahwasanya ketergantungan seorang hamba dengan selain Allah itu adalah membahayakannya. Ketika dia mengambil yang selain Allah itu lebih daripada kadarnya, lebih daripada kebutuhannya. Beliau contohkan makanan, minuman, nikah, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kalau dia memakainya, mengambilnya, menggunakannya di atas kadar yang dia butuhkan, maka itu akan membahayakannya. Ya. Maka dia butuh kepada bimbingan Allah sehingga dia bisa menggunakan keperluan-keperluan dunia ini sesuai dengan kemaslahatannya dan tidak membawa bahaya kepadanya. Makanya dalam agama ini diatur, ini yang halal, ini yang haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini disyariatkan, ini tidak disyariatkan, supaya manusia itu mencapai kemaslahatan dalam kehidupan dunia ini. Dan Allah Maha tahu atas kemaslahatan itu. Kita tidak lebih tahu daripada Allah, sehingga kita mengatur diri kita sendiri, tidak menghiraukan syariat dari Allah Jalla wa'ala. Allah itu Maha tahu akan kemaslahatan kita. Ketika Allah menghalalkan, Allah tahu bahwa itu baik bagi kita. Ketika Allah mengharamkan, Allah tahu bahwa itu jelek bagi kita dan akan membahayakan. Itu pasti. Dan Allah ketika mengharamkan sesuatu kepada kita, Allah ganti dengan perkara-perkara halal yang baik. Allah haramkan zina, Allah halalkan nikah yang syar'i. Karena nikah itu baik. Di dalamnya mengandung kemanfaatan-kemanfaatan yang tidak ada pada perbuatan zina. Bahkan di dalamnya adalah bahaya yang sekian lipat ganda. Ketika Allah haramkan khamr, minuman keras yang memabukkan, Allah halalkan sekian minuman-minuman baik yang cukup banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, ada jus, ada es teh, ada macam-macam. Ya, Allah halalkan yang baik-baik, yang manfaat untuk kita. Karena minuman keras itu jelas membawa bahaya dan itu pasti, tidak mungkin tidak. Ya, bisa merusak akal pikiran, bisa merusak jiwa. Ya, sehingga al-khamr itu disebut dengan ummul khaba'ith, induk dari segala kejelekan. Karena kalau orang minum khamr kemudian dia mabuk, dia akan lepas kontrol dan melakukan segala kejelekan yang lain. Ya. Maka terkadang atau bahkan sering ya, para pelaku kejahatan itu sebelum mereka melakukan kejahatannya mereka nenggak dulu, minum khamr dulu. Begitu sedikit mulai, baru dia mulai untuk melakukan aksi, mencurikah, merampok,kah, atau membunuh orang,kah. Bahkan yang mau berzina sekalipun terkadang dia harus minum khamr dulu. Ya. Nah, Allahul musta'an. Yang jelas bahwa tidak ada yang diharamkan oleh Allah melainkan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, yang manfaat, yang maslahat bagi kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu kita butuh kepada Allah, kepada bimbingan agamanya. Kita mengikuti jalan agama ini adalah ibadah kepada Allah. Nah, dan banyak hal lain yang tentunya menjadi sebab kenapa seorang hamba berbahagia bila dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kebahagiaan seorang hamba yang diisi dengan ketergantungan bersama Allah, ibadah kepada Allah, ini akan berlanjut. Ya. Dia dapatkan di dunia dan kemudian di akhirat nanti. Ya. Kita ingat ya, dalam perkara ibadah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa?
anta iballaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa engkau mengibadahi Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka Allah yang melihatmu. Ini ibadah orang yang demikian merindu dan mencinta kepada Allah atau takut kepada Allah. Dia akan bahagia ketika dekat bersama Allah Jalla wa'ala. Karena dia rindu untuk bertemu dengan Allah. Rindu kepada Allah. Sampai-sampai dia mengibadahi Allah itu seolah-olah dia melihat Allah. Seolah-olah. Ini akan berlanjut di akhirat nanti dan akan diwujudkan oleh Allah apa yang dia harapkan. Yaitu ketika dia dimasukkan ke dalam surga Allah, Allah akan perlihatkan kepadanya wajah Allah. Tadinya dia di dunia seolah-olah melihat Allah. Dia berbahagia dengan mengibadahi Allah sampai-sampai seolah-olah dia melihat Allah. Maka di akhirat nanti Allah wujudkan bahwa dia dapat melihat Allah. Di dalam surga Allah. Dan ini kenikmatan yang tiada tara. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Ya. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Suhaib radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata", apabila para penduduk surga telah masuk ke dalam surga, nada munajim, seorang penyeru memanggil, "Ya ahlal jannah, wahai para penduduk surga, inna lakum indallahi maw'idan", kalian punya janji di sisi Allah. Yuridu ayyun jizakumuh, Allah ingin kalian mendapatkan janji tersebut dengan sempurna. Fayaquluna ma huwa, mereka bertanya-tanya apa janji Allah yang masih tersisa itu. Alam nubayyit wujuhana, bukankah Allah sudah memutihkan, mencerahkan wajah-wajah kami? Wa yufaqqil mawazinana, dan Allah telah memberatkan timbangan-timbangan kebaikan kami. Wa yudkhilana al-jannata wa yujirna minan nar, bukankah Allah telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Qala, lalu beliau bersabda pada waktu itu, tatkala penduduk surga masih bertanya-tanya tentang satu janji yang belum dipenuhi oleh Allah, kata beliau, "Fayakshitul hijab", maka Allah membuka hijabnya. "Fayanzuruna ilaih", maka mereka melihat kepada Allah. "Fama a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nazari ilaih", tidaklah Allah memberi mereka sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada wajah Allah. Dalam riwayat lain disebutkan, "Fala yaltafituna ila syai'in minan na'im ma damu yanzuruna ilaihi", maka mereka tidaklah dapat menoleh kepada kenikmatan-kenikmatan yang lainnya selama mereka masih melihat kepada wajah Allah Jalla wa'ala. Mereka tidak hiraukan kenikmatan-kenikmatan yang lain karena demikian hebat dan nikmatnya melihat kepada wajah Allah. Ini bagi orang-orang yang mengibadahi Allah ketika di dunia dengan sungguh-sungguh, sehingga dia mendapatkan janji ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam bagian yang terakhir ini, saya akan mikirkan pula ucapan Ibnu Qayyim mengenai ashabud dunia. Baik. Kata beliau,
ta'dzibuhum biha huwa al-amru al-musyahad min ta'dzib tullab ad-dunya wa muhibbiha wa mu'assiriha 'ala al-akhirah. Siksa mereka adalah perkara yang disaksikan secara nyata, yaitu siksa terhadap para pengidola dunia, pencinta dan pencari dunia yang melebihkannya di atas akhirat. Siksa mereka yaitu bil hirsi ala tahsiliha wat ta'abil 'azim fi jam'iha. Siksa mereka, kata Ibnu Qayyim, adalah keserakahan dan ketamakan mereka di dalam meraihnya, dan keletihan mereka yang besar di dalam mengumpulkannya. Wa muqasati anwa'il masyaq fi dzalik, dan mereka siap menempuh segala kesulitan dalam meraih keduniaan itu. Fala tajidu at'aba mimman ad-dunya akbaru hammihi, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan, kata beliau, orang yang lebih letih, orang yang lebih capek daripada orang-orang yang dunia itu adalah kepeduliannya yang paling besar. Wa huwa harisun bi juhdihi ala tahsiliha, sementara dia terus serakah dengan segala kemampuannya untuk mendapatkan dunia. Wal 'adzabu huna, siksa yang dimaksud di sini yaitu al-alam wal masyaqqatu wan nafaq, kepedihan, kesulitan dan keletihan. Kemudian sampai beliau membawakan hadis yang tadi kita baca, hadis Anas bin Malik, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, barang siapa yang akhirat adalah kepeduliannya, Allah jadikan kekayaannya di dalam hatinya, wa jama'a lahu syamlah, serta Allah kumpulkan untuknya perhatiannya, wa atatuhu dunya wa hiya rahimah, dan datang kepadanya dunia dalam keadaan dunia itu tunduk kepadanya. Wa man kana fid dunya hammahu, barang siapa yang dunia itu adalah kepeduliannya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaini, Allah jadikan kefakirannya itu berada di antara kedua matanya. Wa farraqa 'alaihi syamlah, dan Allah cerai-beraikan perhatiannya. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah, dan tidak datang kepadanya dunia kecuali apa yang telah ditentukan untuknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik, tetapi sanadnya ada kelemahan, namun dikuatkan oleh riwayat-riwayat lain yang semakna, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Ibn Majah, Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Jadi hadis ini kuat insyaallah dan bisa dipakai sebagai hujjah. Nah, kata beliau setelah itu, wa min ablagil azabi fid dunya, termasuk siksa yang paling dahsyat ketika di dunia ini, tasfiqus syaml, tercerai-berainya, terpecahnya pikiran dan perhatian. Seorang merasakan di mana hati dan pikirannya dipenuhi dengan berbagai kesibukan-kesibukan, hingga penat pikiran dan hatinya dengan kesibukan-kesibukan itu, kesibukan-kesibukan dunia. Dan kita bisa merasakan berapa besarnya atau betapa besarnya kenikmatan tatkala kita mendapatkan pikiran dan hati kita rileks dengan sedikitnya apa yang dipikirkan. Ya, kita merasakan tenang. Makanya mereka ashabud dunia yang dibuat penat dengan berbagai kesibukan dunia itu, terkadang mereka melepaskan semua pikiran itu dengan mencari tempat-tempat refreshing, permainan-permainan yang menggiurkan mereka. Karena memang penat, mencari dunia itu penat. Memperebutkan dunia itu membuat pikiran kita tegang, hati kita panas. Tetapi bagi ashabul akhirah,
yang selalu hatinya bergantung dengan Allah, selalu disibukkan dengan ibadah kepada Allah, maka kepenatan-kepenatan itu sedikit pun tidak pernah menimpanya. Dia tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunianya, menjalani kehidupan dunianya, tapi yang namanya stres, panik, pikiran-pikiran yang menekan itu tidak ada. Sebab apa? Begitu ada hal yang menyulitkannya, pikiran yang membuatnya tertekan, dia ingat sama Allah. Dia ingat sama Allah. Kalau itu perkara yang sulit, perkara yang jelimet kata orang, dia tidak jauh-jauh untuk memecahkannya. Tinggal dia ambil air wudhu, dia sholat 2 rakaat, dia minta sama Allah untuk dilapangkan, ya, untuk diberi kemudahan oleh Allah. Sehingga dengan demikian maka hatinya lapang. Orang kalau sudah habis ibadah itu tenang jiwanya, hatinya tenteram, nyaman. Beda dengan orang yang baru pulang dari tempat maksiat. Walaupun dalam rangka mencari hiburan, pulang dari tempat maksiat itu justru membuat semakin panas hatinya dengan hawa syahwat dan kegelapan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Nah, tapi orang yang selesai ibadah minta sama Allah untuk dimudahkan, hatinya akan tenang, jiwanya tenteram, nyaman. Oleh karena itu kata beliau, termasuk azab dunia yang paling dahsyat, yaitu dicerai-beraikannya perhatian dan pikiran seorang hamba, ya, dipenuhi dengan berbagai kesibukan dan kepenatan dunia. Kemudian watafriqul qalb, hatinya dicerai-beraikan, sehingga dia tidak pernah merasakan hati yang lapang. Wa qaulul faqri musba'ainin la'ab la yufariquhu. Juga demikian pula ketika kefakiran itu selalu berada di hadapan matanya dan tidak pernah lepas daripadanya. Bayangkan bagaimana kondisi orang yang selalu dihantui takut miskin. Dia akan berbuat apa saja, dia tidak peduli kepada keselamatan diri dan jiwanya. Ya enggak? Itu kalau orang sudah dihantui oleh pikiran takut miskin. Dan ini ada pada setiap ashabud dunia yang lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Maka jangan heran kalau terjadi tindak korupsi, ya, terjadi perilaku pencurian, perampokan, serta kejahatan-kejahatan yang lainnya. Itu adalah sebagian dampak kecil dari kepanikan mereka karena takut miskin itu tadi. Dan itu janji Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah jadikan kefakirannya selalu berada di hadapan matanya. Ya. Bahkan banyak dari mereka yang dia sesungguhnya punya harta melimpah ruah, tapi seolah-olah dia adalah orang yang miskin di dunia ini. Sampai-sampai juga sebagian mereka itu tidak mau mencicipi kenikmatan hartanya kecuali hanya sedikit saja, karena sangat rakus terhadap dunia. Jangan banyak-banyak, nanti hartanya habis. Sehingga kalau makan dia makan ala kadarnya. Ya, seperti layaknya orang tidak punya. Bukan karena dia ingin sederhana untuk menjaga kehormatan agamanya, kemuliaan agamanya, bukan. Tetapi karena dia tidak ingin hartanya itu usang walaupun sedikit. Jadi dia makan ala kadarnya saja. Sama anaknya pelit, sama istrinya pelit, sama jangankan lagi sama sumbangan dakwah. Ya. Serba pelit. Kenapa? Karena dia takut kalau hartanya ada yang kurang dari apa yang telah dia kumpulkan. Subhanallah. Sampai-sampai dirinya pun dia haramkan untuk merasakan kenikmatan harta yang telah dia kumpulkan. Ini ashabud dunia. Ya. Allah siksa dengan cara seperti itu. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim, walaula sakratu isyatid dunya bihubbiha, kalau bukan karena mabuknya para pencinta dunia itu, perindu dunia itu,
dengan mencintai dunia tersebut, lastaghatsu min hadzal 'adzab, niscaya mereka akan meminta tolong dari siksaan ini. Kenapa kita lihat ashabud dunia, para pencari dunia, pengidola dunia itu terus berlomba-lomba, walaupun mereka merasakan betapa paniknya ketika mereka harus berkorban untuk mencari dunia yang sedikit tersebut. Kalau di tempat kita ini nggak usah jauh-jauh, kita sedikit safar ke Jakarta sana. Coba lihat pagi hari bagaimana mereka yang keluar untuk kerja, berlomba-lomba naik bis, desak-desakan, dengan segala himpitan manusia. Setelah itu kerja seharian, pulang juga desak-desakan, sampai rumah tinggal capeknya tidur, besok pagi belum terbit matahari sudah pergi lagi. Sampai banyak di antara mereka itu katanya keluar dari rumah belum lihat matahari, pulang sudah tidak ada matahari. Seharian dia tidak pernah lihat matahari. Karena hidupnya dari rumah kantor. Nah, ya subhanallah, yang mereka pertaruhkan setiap hari seperti itu, dan mereka lalai dari agama mereka, ya kehidupan mereka gitu-gitu juga. Tidak pernah enak, tidak pernah nyaman. Nah, jadi kata Ibnu Qayyim, mereka para pecinta dunia itu sekarang sedang mabuk semua. Kalau bukan karena kemabukan mereka ini, niscaya mereka minta tolong daripada siksa yang Allah turunkan. Ini siksa yang seperti ini. Kepenatan mereka, kesibukan mereka, keletihan mereka di dalam mencari dunia itu adalah siksa dari Allah. Ketika mereka terlalu mengidolakan dunia. Ala anna aktsarahum la yazalu yashku wa yasrafu minhu. Namun kebanyakan mereka pun masih senantiasa mengeluh dan menjerit karena siksa dunia tersebut. Kemudian kata beliau, wa fi Tirmidzi ayatan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ibn Adam tafarragh li ibadati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi, beliau berkata, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati, pusatkanlah perhatianmu untuk beribadah kepadaku. Amlau sadraka ghinan, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asuddu faqraka, dan aku akan tutupi kemiskinanmu. Karena orang yang kaya hati tidak akan pernah merasa kemiskinan walaupun sedikit harta. Wa in lam taf'al mala'tu yadayka syughlan. Ingat kata Allah dalam hadis qudsi ini, jika engkau tidak memperbuatnya, engkau tidak memusatkan perhatianmu untuk ibadah kepadaku, kata Allah, mala'tu yadayka syughlan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqraka, dan aku tidak akan pernah menutupi kefakiranmu. Makanya banyak di antara mereka hartanya melimpah ruah, tapi orang yang paling super sibuk. Bahkan banyak di antara mereka itu makan saja di tempat-tempatkan. Karena harus menyelesaikan urusan perusahaan ini, harus netting, harus kesana kemari mengerjakan, harus temu klien dan sebagainya. Itu yang punya harta. Bayangkan yang tidak punya harta, semakin nggak karu-karuan dengan kesibukannya. Tapi kata Allah, walam asudda faqrak, aku tidak akan pernah menutupi kefakiranmu itu. Walaupun hartanya melimpah ruah, dia akan merasa bahwa dirinya tidak pernah cukup, tidak pernah puas dengan harta itu. Sehingga dia terus dibakar oleh panasnya keserakahan terhadap dunia. Nah, wa hadza aidan min anwa'il 'adzab. Kata beliau, ini juga adalah jenis daripada siksa. Wa huwa yaitu istighalul qalbi wal badani
Bitahammuli ansabid dunya, yaitu sibuknya hati dan badan dengan menanggung segala kesusahan-kesusahan dunia. Wa muharabati ahliha iyyahu, dan permusuhan para penduduk dunia kepadanya. Wa muqasati mu'adatihim, dan dia harus menanggung kekasaran permusuhan-permusuhan mereka itu. Ya, ini siksa. Berlomba, bersaing, saling jatuh menjatuhkan, saling rebutan. Ya, antara satu dengan yang lainnya, sehingga hatinya sibuk, badannya sibuk, capek, letih, payah. Ini semuanya adalah siksa dunia yang disegerakan oleh Allah kepada para pengidolanya. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian salaf, man ahabba dunya wal yuwattin nafsahu ala tahammulil masa'ib. Barang siapa yang mencintai dunia, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk menanggung segala petaka-petaka. Kalau kita cinta kepada dunia, terlalu serakah tamak kepada dunia, bersiap-siap. Ya, bahwa Anda sebentar lagi akan disibukkan dengan berbagai petaka yang akan turun, musibah yang akan datang. Ya. Pikiran yang tidak konsentrasi, hati yang terpecah belah, badan yang penat, ya, kemudian jiwa yang limbung, kemudian persaingan yang ketat, keratnya permusuhan ashab dunia kepadanya. Subhanallah. Ya. Makanya kata Ibnu Qayyim, wa nuhibbu dunya la yanfaqu min salat. Para pecinta dunia itu tidak terlepas dari 3 perkara. Hammun lazim, kegula-gulanaan yang terus-menerus. Wa ta'bun daim, dan kecapean yang berlanjut. Wa hasratun la tanqadhi, dan penyesalan yang tiada henti. Ya. Subhanallah, ini pasti terjadi pada ashab dunia. Terus gundah gulana, terus capek, terus dihantui oleh penyesalan-penyesalan. Nah, wadhalika, kata beliau, yang demikian itu, anna muhibbaha la yanalu minha syai'an, karena para pecinta dunia tidak akan meraih dari dunia itu sedikit pun, illa ma tamahat nafsuhu ila ma fawqahu, melainkan jiwanya akan melongok kepada apa yang lebih daripada yang telah diberikan kepadanya. Makanya ya, dia selalu gundah, dia selalu siap untuk capek, letih, payah, dan penyesalannya tiada henti, karena dia selalu melongok kepada yang di atas. Oh, saya masih kurang, ya. Saya masih kurang, saya masih kurang, saya masih kurang. Punya 1 perusahaan, ingin 2, ingin 3, ingin 4, ingin 5. Ya, sudah punya uang sekian, saya belum jadi ini, belum jadi itu. Nah, ya. Tapi bandingkan dengan ashabul akhirah, dimudahkan oleh Allah beli sepeda ontel, ya, alhamdulillah. Ya, sepeda ontel bermanfaat insya Allah. Ya, membuat tetap hatinya lapang. Dengan apa yang diberikan oleh Allah, dia manfaatkan sebaik-baiknya. Sedikit pun dia tidak mengeluh. Dia tahu bahwa apa yang diberikan Allah dari yang sedikit ini adalah baik untuk agamanya. Dia berbaik sangka kepada Allah. Mungkin dengan yang sedikit ini Allah inginkan saya tetap istiqomah. Ya. Nah, demikian pula kalau diberi oleh Allah yang lebih baik, diberi sepeda motor, ya alhamdulillah. Ya. Apalagi kalau diberi Mercy misalnya, ya, masya Allah. Tapi itu semua tidak berpengaruh kepada jiwanya. Kenapa tidak berpengaruh kepada jiwanya? Tatkala dia mendapatkan itu, sedikit pun dia tidak lemah kepada Allah. Kalau suatu saat dia dituntut harus mengorbankan sesuatu yang besar demi agama Allah, dia akan berikan. Kita lihat para sahabat Nabi. Abu Bakar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku serahkan kepadamu semua hartaku. Lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan taraktu lahum Allah wa Rasul. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul.
Apakah dengan demikian kemudian Abu Bakar menjadi melarang? Enggak. Semua itu telah diatur oleh Allah, rezeki itu datangnya dari Allah. Dia yakin dengan janji Allah dan Rasul. Walaupun dia telah menginfakkan seluruh hartanya, hidupnya tidak disia-siakan oleh Allah. Ini yang tidak ada pada ashab dunia. Sehingga dia selalu merasa tidak puas. Ketidakpuasan itu membawa kepada kegundah-gulanaan yang terus-menerus, akan membawa kepada kecapean yang berlanjut dan penyesalan yang tiada henti. Sudah dapat banyak, masih kurang, kok segini? Mestinya demikian. Makanya kata Nabi dalam hadis Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, "Lau kana li ibni Adam wadin min zahab, la habba yakuna lahu wadiyan min zahab, wa ma mala'a fahabna Adam illa turab." Kata beliau, kalau seandainya anak Adam itu punya satu lembah dari emas, dia akan ingin kalau dia punya 2 lembah dari emas. Dan tidak akan ada yang bisa memuatkan mulutnya kecuali tanah. Artinya apa? Masuk kubur. Tumpal mulutnya dengan tanah. Ya, timbun. Nah, itu baru aman. Dia tidak akan serakah. Karena sudah tidak ada jatahnya dari kehidupan dunia ini. Nah, jadi ini yang bisa kita ambil dari keterangan Ibnu Qayyim dalam kesempatan yang berbahagia ini, sehingga dengan demikian kita inginkan dengannya kita merubah pandangan hidup kita mulai sekarang. Yaitu yang telah kita sebutkan tadi, bahwa kehidupan kita ini orientasi yang paling utama adalah untuk kepentingan akhirat kita. Kemudian berikutnya dunia adalah perkara yang kedua yang mengikut. Yang pokok adalah akhirat, sedangkan dunia adalah perkara yang mengikut. Ya. Sehingga segala kehidupan dunia ini standarnya adalah standar akhirat. Ini maslahat nggak bagi akhirat saya? Atau berbahaya bagi akhirat saya? Maka dia harus mengukurnya. Apabila maslahat, maka dia akan maju untuk melaksanakan dunia itu. Kalau itu berbahaya, maka dia akan tinggalkan. Maka orang yang demikian ini, insya Allah Ta'ala, dia akan dibahagiakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Maka mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu tunduk ibadah kepadanya. Kita juga mohon kepada Allah Jalla wa'ala selalu memberikan petunjuk kepada kita, menguatkan kita di atas agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan dulu materinya sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya dan syaitan. Saya sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.